Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum, umat muslim mengetahui bahwa Allah Maha Pemberi rezeki dalam kehidupannya. Hanya saja, pada kondisi tertentu seringkali manusia merasakan apa yang diperolehnya tidak cukup hingga pikirannya mencari berbagai penyebab rezeki seret. Pada dasarnya, kaedah yang mengatur seret atau tidaknya rezeki terdapat dalam konsep Islam. Permasalahannya di sini tidak hanya untuk mengetahui penyebab seretnya rezeki, namun lebih dari itu memahami dan menyadari adalah titik penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari berbagai petunjuk dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuk mencukupi berbagai kebutuhan hambanya. Namun Allah juga berhak dan mampu menahan rezeki tersebut bagi seseorang. Untuk itu, alangkah pentingnya memahami konsep atau kaedah umum terkait rezeki serta berbagai penyebab rezeki seret bagi umat manusia. Dalam Islam, dosa dan maksiat sangat berkorelasi dengan rezeki yang diberikan Allah kepada seorang hamba, di mana semakin bertakwa seorang hamba, maka Allah akan semakin menimpahkan berkahnya. Hal ini telah ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Kemudian pada surah dan ayat lainnya, hal ini tersebut semakin diperjelas. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Quran surah Al-Maidah ayat 65-66. Ada juga pada surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan janjinya untuk memberikan rezeki bagi siapapun yang selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Dari berbagai ayat-ayat ini telah dimaktubkan kiranya begitu jelas korelasi antara rezeki dengan tingkat ketakwaan seseorang. Lantas, hal apa saja yang membuat rezeki Anda seret? Berikut ini beberapa maksiat dan kebiasaan buruk penyebab seretnya rezeki seseorang. Yang pertama, syirik. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab rezeki seret. Salah satu ulama yang menjelaskan hal ini adalah Syekh Dr. Muhammad Khalil Al-Harras, yang menyatakan bahwa sifat Ar-Razqu, Sang Maha Pemberi Rezeki, tidak boleh disematkan selain hanya kepada Allah semata. Penyematan sifat tersebut kepada hal selain Allah
tingkat larangannya sama dengan larangan penyematan Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, kepada selain Allah. Dalil terkait hanya Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki tergambarkan secara jelas dalam Quran surah Ar-Rum ayat 40. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran surah Ar-Rum ayat 40. Dari ayat ini jelas bahwa Allah meniadakan Sang Maha Pemberi rezeki selain dirinya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Jadi adalah kewajiban tiap makhluk untuk selalu bersandar hanya kepada Allah. Yang kedua, kufur nikmat. Perbuatan maksiat yang satu ini merupakan kebalikan dari perbuatan mensyukuri nikmat. Rasa syukur ini sendiri adalah suatu perbuatan yang menunjukkan berbagai pengaruh dari nikmat yang dilimpahkan Allah kepada hambanya, di mana hati dan keimanan ikut dilibatkan dalam menampakkan rasa syukur tersebut. Seseorang dapat dikategorikan bersyukur bila memenuhi 3 unsur, yakni: yang pertama, hatinya selalu meyakini bahwasanya segala nikmat hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisannya selalu memuji kepada Allah. Yang ketiga, setiap jengkal anggota tubuhnya senantiasa melakukan amal saleh. Syekh Salih bin Abdul Aziz menegaskan bahawa adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk memahami secara benar bahwasanya setiap nikmat yang didapatnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang sempurna sebagai hal yang utama dalam Islam tidak akan mungkin terwujudkan tanpa adanya sikap yang menyandarkan tiap kenikmatan hanyalah kepada Allah. Bila hal ini terjadi, kufur nikmat, maka tauhidnya jauh dari sempurna dan justru jatuh ke dalam kesyirikan yang membuat berbagai pintu rezeki tertutup untuk seorang hamba. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 ditegaskan bahawa dalam sikap mudah bersyukur dengan melibatkan kerendahan hati dan juga sadar bila semua rezeki, kesehatan dan ilmu hanyalah berasal dari Allah, akan semakin melimpahkan nikmat yang diberikan Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, kikir atau bakhil. Sangat jelas bagi seorang muslim bahawa hamba yang dihinggapi sifat kikir atau bakhil terhadap nikmat yang diberikan Allah akan dicabut dan dipersulit segala urusannya terkait rezeki. Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, berulang kali mengingatkan efek dari sifat syaitan yang satu ini. Hal tersebut salah satunya tertuang pada hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan janganlah kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan bahawa bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat jelas melalui hadis-hadis tersebut Rasulullah SAW mewanti-wanti akan bahaya sifat kikir ini. Salah satu balasan untuk sifat ini adalah perhitungan Allah dalam memberikan rezeki kepada hambanya tersebut, dan ini merupakan satu penyebab rezeki seret. Yang keempat, menafikan anak yatim. Penyebab rezeki seret lainnya adalah perbuatan menafikan atau tidak memperhatikan anak yatim. Padahal baik Allah dan Rasul selalu menyampaikan keutamaan dalam memperhatikan anak yatim ini. Pada beberapa seruan lainnya, Allah selalu menyertakan perhatian kepada fakir miskin juga. Salah satu dalilnya termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut
adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Bagi orang-orang yang menafikan atau juga menghardi anak yatim, Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan pendusta agama. Pada surah Al-Maun ayat 1 hingga 3, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Yang kelima, suka makan makanan haram. Makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi salah satu syarat diijabahnya suatu doa dan merupakan satu prasyarat diberikannya keturunan soleh dan solehah. Ini tentu berkaitan dengan konsep rezeki. Tubuh yang di dalamnya dimasuki oleh makanan dari hasil yang haram tentu tidak akan mendapatkan ijabah atas doa yang dipanjatkan, sehingga secara tidak langsung pintu rezeki akan ikut tertutup karenanya. Tidak hanya dari bentuk makanan yang haram, cara perolehan makanan yang haram juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang haram meskipun wujud makanan tersebut halal adanya. Cara perolehan seperti dari mencuri, korupsi, merampok, menyuap, dan sejenisnya termasuk cara perolehan harta yang haram. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 12, Allah telah berfirman mengenai hal ini. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Yang keenam, terlalu memikirkan duniawi. Telah diketahui bersama bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya semua yang dilakukan seorang hamba di dunia ini adalah dalam rangka mencari ridha Allah semata dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Akan tetapi, ada kalanya kenikmatan dunia mengaburkan tujuan sesungguhnya manusia diturunkan ke bumi. Kenikmatan fana dunia membuat manusia lupa akan akhirat dan terlalu mementingkan unsur dunia. Hal ini tentu berimbas pada seretnya rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Yang ketujuh, kurang menjaga badan. Badan atau kesihatan adalah satu hal yang berkaitan erat dengan bagaimana suatu ikhtiar mencari rezeki dilakukan. Meski hal ini nampaknya sepele, tapi Allah menganggap kebiasaan menjaga badan sebagai satu wujud dari sikap bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Begitu pula badan yang tidak dijaga dengan baik akan membuat penyakit mudah singgah sehingga kelak mempersulit ikhtiar mencari rezeki. Hal ini pun secara jelas telah ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 tentang pentingnya menghindari kebiasaan yang merusak tubuh. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan tentang tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedelapan, tidur pagi setelah salat subuh. Banyak yang menyebutkan bahwa kebiasaan tidur pagi setelah subuh merupakan salah satu sebab seretnya rezeki seseorang. Apa benar demikian? Nyatanya memang demikian adanya. Kebiasaan seperti demikian ternyata mampu menghalangi masuknya rezeki seseorang. Tentu saja hal ini untuk pengecualian bagi mereka yang memang bekerja pada malam hari.
dan membutuhkan istirahat pada pagi hari. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, ada baiknya seorang muslim melakukan berbagai aktivitas di pagi hari selain tidur. Yang kesembilan, kerap mengeluh. Jangan remehkan kebiasaan kerap mengeluh. Mungkin hal ini terdengar tidak ada hubungannya dengan seret atau tidaknya rezeki seseorang. Namun ternyata kebiasaan suka mengeluh merupakan satu bentuk tidak bersyukurnya seseorang atas rezeki yang diterimanya. Sebagaimana diketahui bahawa hamba yang pandai bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang kufur dan tidak pandai bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang ke-10, suka pamer. Sifat suka pamer bisa berupa memamerkan segala sesuatu seperti harta, kekayaan, kecantikan, jabatan, dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang tidak paham akan bahaya sifat satu ini. Namun sebenarnya kebiasaan suka pamer menyimpan sejumlah bahaya yang tidak sepele. Kebiasaan suka pamer merupakan salah satu penyebab rezeki seret. Ini merupakan satu bentuk syirik kecil yang mendatangkan dosa. Mereka yang merasa tersakiti akibat kebiasaan suka pamer juga bisa menjadi asal muasal seretnya rezeki seseorang. Kata lain dari pamer adalah riya. Dan riya jelas-jelas dilarang dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 38. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan kepada orang lain ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. Quran surah An-Nisa ayat 38. Yang ke-11, mempraktekkan riba. Riba sudah jelas hukumnya di dalam Islam. Allah dengan tegas melarang hal ini dan dalilnya pun sudah banyak ditemukan dalam Al-Quran. Riba saat ini memang banyak ditemukan dalam praktek kebiasaan sehari-hari. Ternyata mereka yang melakukan praktek riba merupakan penyebab dari seretnya rezeki yang dialaminya. Bahaya riba menjadi serius karena ancaman dosa atas hal ini juga sangat besar dan banyak pihak yang dirugikan karenanya. Meski masyarakat kita saat ini banyak yang mempraktekkan hal ini, namun alangkah baiknya riba dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Adapun satu contoh firman Allah yang mengatur masalah riba adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Imran ayat 130. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa hal penyebab rezeki seret yang perlu dihindari. Semoga kita semua senantiasa menjauhi dan menghindari beberapa hal ini agar rezeki kita semua lancar dan berkah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.